Halo, eh, saya dengan Aditya Waslesari, peserta Latsar CPNS angkatan pertama dari Kemenko PMK, dan ada rekan saya. Ya, saya Theofani Oktrianti, peserta Latsar CPNS Kemenko PMK angkatan 1. Kami akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan benchmarking salah satu perusahaan anak negeri yang kami lihat bisa untuk menjadi standar atau menjadi contoh bagi tempat kami bekerja, yaitu Kemenko PMK, dalam beberapa hal. Dan kami akan mencoba untuk menjelaskannya hal ini dalam video berikut. Oke, baiklah. Sebenarnya kita akan mencoba membahas soal perusahaan anak negeri. Dia tuh perusahaannya Gojek. Seperti yang teman-teman lihat, seperti ini gambarnya. Nah, perusahaan Gojek ini, atau nama perusahaan intinya tuh sebenarnya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Ya, sudah didirikan sejak tahun 2010 dan memang berawal dari moda transportasi untuk merangkul pengendara ojek yang sebelumnya biasanya cuma mangkal di pinggir-pinggir jalan aja. Dan sekarang sudah berevolusi ternyata menjadi perusahaan teknologi yang nggak hanya beroperasi di Indonesia, tapi sudah ada di Vietnam, Thailand, dan Singapura. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah Gojek menjadi perusahaan startup pertama dari Indonesia yang mendapatkan gelar unicorn di tahun 2017. Dan hal yang paling membanggakan lainnya adalah sudah lebih dari 30.000 teman difabel yang bergabung menjadi mitra Gojek hingga saat ini. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk membandingkan identifikasi karakteristik instansi Gojek dengan permasalahan yang ada di Kemenko PMK. Kalau boleh Theo mulai duluan, gimana? Permasalahan pertama yang kira-kira bisa kita identifikasi. Nah, saya boleh mulai dari identifikasi karakteristik dari, mungkin dimulai dari permasalahan yang ada di PMK terlebih dahulu, lalu akan coba saya bandingkan dengan perusahaan benchmarking yang di sini kita ambil perusahaan Gojek. Karakteristik pertama yang ditemukan itu adanya budaya birokrasi yang cukup kental, meskipun sudah ada pemangkasan fungsi struktural menjadi tingkat eselon 2. Nah, kalau di Gojek sendiri, keterbukaan informasi secara internal perusahaan hingga eksternal, adanya keterbukaan informasi secara internal perusahaan hingga eksternal. Dengan diadakannya town hall setiap sebulan sekali, dan mereka juga menyediakan platform untuk setiap pegawainya yang ingin menanyakan mungkin terkait di level pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanya diketahui di level CEO atau di level yang paling atas. Oke, nah selain sistem budaya birokrasi tadi, kalau di Kemenko PMK itu ada masalah lainnya, yaitu tidak adanya sistem talent pool yang memetakan kapasitas dan kemampuan masing-masing pegawai. Belum ada sebetulnya hingga saat ini. Dan hal yang bisa kita ambil atau kita petik dari Gojek adalah mereka mempunyai sistem learning and development yang digarap secara serius oleh seluruh stakeholder terkait. Jadi termasuk adanya unit kerja atau tim yang fokus memang untuk hal di situ. Lalu ketika ada learning development-nya gak hanya secara internal perusahaan tapi juga ke eksternal perusahaan. Seperti mereka memiliki akun live at Gojek, dan di situ mereka mencoba untuk menularkan menularkan nilai-nilai yang dimiliki oleh seluruh pegawai Gojek kepada masyarakat lebih luas. Oke, salah satu permasalahan lain yang ada di PMK itu kita melihat dari internal pegawai itu sendiri, yaitu belum tersedianya layanan psikolog bagi seluruh pegawai. Ini mungkin berkaitan dengan mental health. Dan sementara kalau di Gojek sendiri itu mereka sudah menyediakan menyediakan psikolog yang mungkin standby di kantor, di mana ada konseling gratis bagi setiap pegawainya, dan isu kesehatan mental ini sendiri juga menjadi salah satu fokus dari perusahaan. Hal yang keempat adalah kalau di PMK
sistem kolaborasi antar unit kerja itu yang masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Baik lagi, tadi masih adanya budaya birokrasi, hal ini cukup menghambat bagi tingkat staf atau tingkat sampai mungkin eselon 2 apabila ingin melakukan kolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan satu masalah atau isu terkait bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Di Gojek, terdapat budaya inovasi, rasa ingin tahu yang sudah dipupuk semenjak pegawai baru itu onboarding. Jadi sejak dari pertama sudah dibiasakan untuk melakukan kolaborasi antar tim, dan itu cukup membantu untuk menyelesaikan yang sebenarnya Gojek sudah menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia. Lanjut ke permasalahan berikutnya yang ada di PMK itu. Ini terkait dengan pengelolaan data. Nah, kalau di PMK sendiri, pengelolaan datanya masih tersebar di setiap unit kerja, dan ini memungkinkan adanya duplikasi data, karena bisa saja setiap unit kerja meminta data dari instansi yang sama gitu, padahal sebenarnya mungkin mereka bisa berbagi seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Gojek sendiri, pengelolaan datanya itu sudah terintegrasi dalam sebuah gudang data, dan sudah ada satu unit kerja khusus yang sebagai penyedia datanya itu sendiri, pengelola datanya, dan juga pengawas data untuk mengawasi supaya tidak ada data-data yang bersifat private tapi tersebar ke publik seperti itu. Oke. Karakteristik terakhir yang kami berdua temukan adalah penggunaan dari Kemenko PMK sendiri adalah penggunaan Zimbra sebagai server email instansi. Namun penggunaannya itu belum dilakukan secara maksimal, serta tidak ada fitur untuk manajemen jadwal rapat atau undangan yang saat ini masih menggunakan email dan alat komunikasi pribadi. Belum terbiasanya kalau misalkan kami lihat karena untuk menggunakan email instansi. Mungkin karena Zimbra tadi cukup ribet dan cukup sulit apabila ingin diintegrasikan ke dalam ponsel masing-masing pegawai. Nah, kalau di Gojek sebagai perusahaan benchmarking, mereka sudah memanfaatkan fitur Google Suite sebagai domain perusahaan dan juga email instansi. Dan mereka juga memanfaatkan fitur-fitur yang ada secara maksimal seperti menggunakan Drive, Calendar, atau Google Docs untuk melakukan kolaborasi antar unit kerja atau antar staff. Setelah tadi kita mengidentifikasi best practice ataupun karakteristik dari perusahaan Gojek yang mungkin bisa kita jadikan best practice dalam benchmarking kali ini. Nah, beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam proses amati tiru modifikasinya itu adalah ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dan adanya ketidaksesuaian pemetaan sumber daya manusia dengan tugas dan fungsi kerja pada tiap unit di Kemenko PMK sendiri. Untuk proses fasilitasi yang diharapkan terkait dengan hambatan yang tadi itu sebenarnya bisa dengan penambahan sumber daya maupun pemberian pendidikan atau pelatihan khusus untuk menyamakan ilmu teknis sehingga ketidaksesuaian pemetaan tadi itu bisa diminimalisir sehingga bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai dengan unit kerja penempatan. Baik, tadi sudah ada proses hambatan yang bisa dilakukan, hambatan yang mungkin terjadi dan proses fasilitas yang diharapkan. Selanjutnya adalah tentang penerapan nilai aneka. Ada 5 nilai aneka, tapi kami akan mencoba untuk menjabarkannya satu persatu. Nilai aneka pertama adalah akuntabilitas. Nah, sebagai perusahaan benchmarking, Gojek memiliki kewajiban kepada investor secara rinci untuk memberikan laporan penggunaan dana yang telah dikucurkan. Sementara itu, Gojek juga memiliki metode OKR, Objective Key Results, dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya dalam 1 tahun, atau mereka mempunyai tujuan jangka menengah atau jangka panjang. Sedangkan di Kemenko PMK itu sendiri, untuk melakukan pengukuran terhadap akuntabilitas kinerja, dan itu memang dilakukan tidak hanya oleh PMK sih, tapi oleh berbagai lembaga pemerintah lainnya lewat pengukuran realisasi dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan dalam masing-masing indikator kinerja utama atau IKU. Nah, Kemenko PMK sendiri juga memiliki laporan triwulan
yang dilaporkan dari tingkat eselon 2 atau asisten deputi ataupun kepala biro, dan itu berjenjang hingga tingkat eselon 1. Dan kalau misalkan ke secara eksternalnya, Kemenko PMK memiliki kewajiban untuk melaporkan lewat laporan kinerja pemerintah yang diluncurkan setiap tahunnya di seluruh kanal informasi Kemenko PMK. Untuk nilai aneka selanjutnya ada nasionalisme. Nah, kalau nilai nasionalisme ini sangat tercermin di perusahaan benchmarking, yaitu perusahaan Gojek, terutama dengan penggunaan nama dan slogan karya anak bangsa yang ingin menumbuhkan semangat dan menunjukkan kalau anak bangsa Indonesia itu bisa berkarya hingga kaliber internasional dan bahkan dikenal hingga di kawasan Asia Tenggara. Kalau di Kemenko PMK sendiri, penerapan nilai nasionalismenya itu terlihat melalui tata berpakaian, di mana kalau setiap hari Selasa itu adanya mewajibkan pegawai perempuan untuk mengenakan kebaya dan penggunaan batik untuk hari Jumat. Nah, untuk nilai ketiga yaitu etika publik. Nilai etika publik bisa ditemukan di perusahaan Gojek. Berdasarkan dari penelusuran yang telah kami lakukan secara daring, perusahaan Gojek ini memiliki code of conduct yang membantu masing-masing tim dari level staff hingga C-level atau pimpinan dalam melaksanakan tugas hariannya. Di Kemenko PMK, cerminan etika publik itu nggak hanya berlaku bagi pegawai dengan status ASN, tapi juga oleh seluruh pegawai di mana memiliki kewajiban untuk menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun kepada seluruh orang yang ditemuinya. Hal lain yang juga diterapkan di Kemenko PMK adalah pemastian informasi yang keluar atau informasi yang disampaikan hingga tingkat menteri berasal dari satu pintu, atau dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab dari masing-masing unit kerja terkait. Oke, selanjutnya ada nilai komitmen mutu. Nah, kalau di perusahaan Gojek sendiri, nilai komitmen mutu ini sangat sesuai dengan salah satu pilar utama Gojek, yaitu inovasi. Dan dari 10 nilai Gojek itu sendiri, ada salah satu yang berkaitan dengan inovasi ini, yaitu Shoot for Greatness, di mana Gojek terus mengadakan inovasi, baik dalam mengembangkan produk layanan yang diberikan, maupun perbaikan berkelanjutan terhadap produk layanan yang sudah berjalan. Kalau di Kemenko PMK sendiri, cerminan komitmen mutu ini terlihat pada pelayanan yang ramah, profesional, dan transparan, serta menerapkan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima. Kemenko PMK juga berinovasi dalam hal digitalisasi persuratan dan perpustakaan digital. Baik, untuk nilai terakhir yaitu nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi di aplikasi Gojek itu dapat kami temukan dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi itu sendiri, bahwa Gojek tidak mentolerir terhadap tindakan money laundering, pencucian uang, anti korupsi, korupsi yang menggunakan aplikasinya sebagai sarana. Dan hal ini tentu mengikat bagi seluruh pengguna aplikasi tersebut. Kemenko PMK juga menerapkan nilai aneka anti korupsi dalam pendataan dan pelaporan harta kekayaan bagi ASN dan pejabat struktural yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Selain itu, nilai anti korupsi juga tercermin dalam keterbukaan informasi dan perjanjian kinerja yang dilakukan kepada seluruh ASN di lingkungan Kemenko PMK. Komitmen amati tiru modifikasi memang perlu dilakukan secara terus-menerus oleh lembaga pemerintah. Dalam hal ini tidak hanya berpatokan dari perusahaan swasta, tapi juga bisa dari perusahaan BUMN yang memang sekiranya dapat menjadi benchmark bersama untuk pelaksanaan kebijakan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan secara maksimal. Yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1, yaitu dari Theo dan Awal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.